kelompok 4 dipersilahkan untuk kelompok 4 menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Langsung aja. Sudah terlihat. Sudah, Destra. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destra Rifandi. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas gitu ya hasil diskusi atau hasil analisis dari kelompok 4 yang berjudul pengaruh variabel moneter, inflasi, jumlah uang beredar M1, tingkat suku bunga, dan juga nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum dan saat pandemi COVID-19. Nah, adapun kelompok 4 anggotanya ada Aisinta Fitria, ada Anissa Kusuma Esa Putri, ada Diana Dwi Julia, ada Desta Rifandi, ada Fira Antika Putri, Irfan Sukma Hermawan, dan juga ada Pramesti Citra Wardani. Nah, sebelumnya apa sih itu kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas kegiatan ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah, tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang dalam suatu negara. Nah, adapun yang selanjutnya gitu ya, kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia selama 20 tahun ke belakang, yaitu dibagi menjadi 3 periode. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia pada periode pertama atau pada tahun 1990-an atau lebih tepatnya pada awal 2000-an, yaitu pemerintah menetapkan sebuah langkah untuk menerapkan inflation targeting. Atau dengan kata lain, pada periode ini pemerintah Indonesia mulai menerapkan sebuah strategi yang bernama inflation targeting light. Nah, setelah itu kebijakan moneter pada periode kedua atau lebih tepatnya pada tahun 2004 sampai dengan 2008, Bank Indonesia mulai menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional dalam pengendalian moneter dan mengumumkan moneter dan stabilitas pangan. Dengan aduh kelempar ya. Sorry tadi sampai mana ya? Tadi putus-putus Destra. Dari awal. Pertengahan sih kayak ya. Kirain Ya. itu tadi asepnya gitu. Diulangi pada Iya. saat sebelum kelempar aja, biar tidak ada lag-nya. Ya baik Bu. Dari pengertian ini udah. Kayaknya pas di kebijakan deh tadi. Oh pas kebijakan ya. Iya. Iya, Des. Ya. Oke, aku jelasin dari awal aja ya. Ya jadi kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 periode. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan pada periode pertama
yaitu Bank Indonesia pada periode 1990-an sampai 2003 menetapkan sebuah strategi yang bernama Inflation Targeting Light. Nah, yang kedua, pada periode 2008 sampai dengan 2004 sampai dengan 2009 sampai dengan 2008, Bank Indonesia menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional dalam pengendalian moneter dan mengumumkan secara eksplisit bahwa Indonesia menggunakan Inflation Targeting Framework pada Juli 2005. Nah, pasca krisis keuangan 2008 atau pada periode 2009, Bank Indonesia kembali memperkuat strategi kerangka Inflation Targeting Framework tadi menjadi Flexible Inflation Targeting Framework untuk memperkuat mandatnya dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Nah, bersamaan dengan implementasi Flexible Inflation Targeting Framework tadi, Bank Indonesia menjadikan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga kebijakan yang mempresentasikan sinyal respon kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang berlaku. Ya, yang berlaku sejak 19 Agustus 2016 untuk menggantikan BI rate. Nah, yang selanjutnya adapun ini ada penelitian terdahulu gitu ya. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu ada penelitian yang ditulis oleh Atane Samuel dan Stephanie Nurina yang berjudul Analysis of the Effect of Inflation, Interest Rate, and Exchange Rate on Gross Domestic Product. Nah, dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara inflasi dan suku bunga terhadap PDB. Yang kedua, tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai tukar PDB dan tingkat suku bunga pada nilai tukar. Yang ketiga, yaitu inflasi berpengaruh tidak langsung dan menjadi mediator yang baik untuk menghubungkan antara tingkat suku bunga. Nah, adapun penelitian yang kedua yaitu ditulis oleh Hari Winarto dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Nah, adapun pada penelitian yang kedua ini, peneliti menemukan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua yaitu suku bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga yaitu nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang keempat yaitu inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, adapun pada penelitian kali ini kami menggunakan 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, variabel bebasnya yakni yang pertama yaitu ada inflasi sebagai X1, terus juga ada jumlah uang beredar sebagai X2, dan juga tingkat suku bunga sebagai X3, dan yang terakhir yaitu ada nilai tukar sebagai X4. Nah, terhadap variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi sebagai Y. Nah, ini bisa dilihat ya di layar. Nah, adapun pada penelitian kali ini kami menggunakan metodologi pendekatan deskriptif kuantitatif dengan model perhitungan ordinary least square. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini terdapat data-datanya ya yang tadi udah dijelasin gitu. Yang pertama ini ada inflasi yang bersumber dari Bank Indonesia dan juga Badan Pusat Statistik. Lalu yang kedua ada jumlah uang beredar yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Yang tabel ketiga itu tingkat suku bunga dengan sumber dari Bank Indonesia. Bisa di next. Ya, lalu tabel yang keempat ini nilai tukar yang sumbernya itu diambil dari Bank Indonesia dan juga Badan Pusat Statistik. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik juga. Nah, di next lagi.
Nah, hasil dan analisis yang kita gunakan itu ada yang pertama ada analisis regresi linear berganda yang di mana untuk meramalkan pengaruh data variabel atau lebih atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antar variabel X dan Y-nya. Lalu ada juga koefisien determinasi di mana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu tadi ada jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, dan exchange rate terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Lalu ada uji statistik T, atau uji T, yang dimana untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahannya itu 5%. Dan ada uji F, yaitu untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dengan derajat keabsahan yang juga 5%. Lalu kita juga menggunakan uji asumsi klasik yang ada 4. Yang pertama ada uji normalitas, yang bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel. Lalu ada juga uji heteroskedastis yang untuk penggunaan karena gangguan varian yang berbeda antar multi kolinearitas yang bertujuan untuk memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Mana untuk menguji apakah Suaranya Pramesti ke mute. Suaranya ke mute itu nggak kedengaran. Sepertinya jaringan ya. Boleh dibacakan oleh anggota kelompok yang lainnya. nge-lag atau putus-putus. Kalau belum bisa diwakilkan dengan anggota kelompok yang lainnya yang presentasi. Untuk kelompok 4, anggota kelompok 4 yang lain, apakah bisa mewakilkan Citra untuk membacakan? Udah ada suaranya belum? Udah Oh Citra. iya, maaf ya. Kayaknya harus off cam. Dilanjut aja ya, yang hasil dan analisis ya. Iya Citra, mangga dilanjut. Oke, jadi hasil analisisnya itu kita menggunakan ada analisis regresi, linear berganda, ada uji T, ada uji F, koefisien, ada uji asumsi klasik, dan juga ada interpretasi hasil analisisnya.
Nah, yang pertama itu analisis regresi bergandanya ya. Di mana analisis berganda ini itu bertujuan untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih, atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antar variabel bebas, yaitu X, dan juga variabel terikatnya, atau Y. Lalu ada juga koefisien determinasi, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yang tadi dijelasin Destra, ada jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, dan exchange rate, terhadap variabel terikat, yaitu pertumbuhan ekonomi. Lalu ada uji T. Uji T ini itu melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial dengan derajat keabsahannya itu 5%. Lalu ada uji F untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dengan derajat keabsahannya juga 5%. Kita juga menguji, ada uji asumsi klasiknya. Ada 4. Yang pertama itu ada uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel. Sebaiknya sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitiannya. Lalu ada uji heteroskedastis yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi yang lainnya. Lalu ada uji multikolinearitas yang diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Dan yang terakhir itu ada uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear itu ada korelasi antar kesalahan penggangguan pada periode sebelumnya. Dan juga tadi ada ini juga interpretasi hasil analisisnya. Bisa dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan adanya regresi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat jumlah inflasi, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan nilai pertukaran Indonesia tahun 2000 hingga 2019. Boleh next slide. Interpretasi dari hasil analisis yang telah dilakukan yaitu menurut pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu menjelaskan tingkat inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu menjelaskan variabel jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu menjelaskan variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir ada pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu menunjukkan variabel nilai tukar tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Boleh next slide. Kemudian ada uji simultan F berdasarkan hasil analisis yaitu hasil F statistiknya ya adalah 5,7000869 sedangkan nilai probabilitasnya yaitu 0,005388 dengan tingkat alfanya yaitu 5%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai uji koefisien determinasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa uji koefisien determinasi R-square menunjukkan seberapa besar variasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Dari hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai R-square itu sebesar 0,603211 yang artinya bahwa variabel independen tingkat inflasi, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan nilai tukar mampu menjelaskan variabel dependen
dan mempengaruhinya sebesar 60,32% dan sisanya sebesar 39,68% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil regresi antara variabel dependen dan variabel independen memiliki sebaran data yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji normalitas dengan tingkat signifikansi alfa yaitu 5%. Jika data menunjukkan lebih besar dari 5%, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, untuk hasil uji normalitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,59, artinya dengan tingkat signifikasi alfa 5%, nilai probabilitasnya lebih besar dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan sehingga data pada regresi ini berdistribusi normal. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah di dalam regresi itu terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Dalam regresi, nah untuk mendeteksi ada atau tidaknya nilai multikolinearitas, perlu dianalisis korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai T kritis dari tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai varian inflation factor yaitu lebih dari 10. Nah, dari hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai dari variance inflation factor variabel independen terdapat nilai yang lebih dari 10, artinya bahwa regresi ini mengandung multikolinearitas. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam regresi terdapat ketidaksamaan varian. Nah, dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Gleiser, yaitu dengan melakukan regresi absolut residual terhadap variabel independen. Dari hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas dari variabel tingkat inflasi sebesar 0,1045 untuk variabel inflasi, kemudian untuk variabel jumlah uang beredar sebesar 0,10, kemudian untuk variabel tingkat suku bunga sebesar 0,8079, kemudian untuk variabel nilai tukar sebesar 0,2571. Artinya semua variabel lebih besar daripada alfa 5%, atau dengan kata lain regresi pada penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada kesalahan pengganggu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya, atau bisa juga untuk mengetahui korelasi variabel pada prediksi dengan perubahan waktu. Nah, pengujian autokorelasi pada penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan metode Lagrange multiplier. Nah, adapun hasil dari uji autokorelasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil probabilitas chi-square
adalah sebesar 0,5297 atau lebih besar dari tingkat alfa 5% sehingga tidak signifikan. Artinya, data regresi pada penelitian ini tidak mengandung autokorelasi. Selanjutnya yaitu mengenai uji hipotesis. Dari uji hipotesis ini kita bisa membandingkan nilai T hitung dan juga nilai T kritisnya atau nilai T tabelnya. Dan juga kita bisa melihat apakah HO itu ditolak ataukah diterima. Nah, untuk variabel yang pertama ada tingkat inflasi atau X1, di mana T hitungnya yaitu sebesar 3,020621 dan T tabelnya sebesar 1,753. Bisa kita lihat T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Maka dalam hal ini HO itu ditolak atau menerima HA dan keterangannya mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, untuk variabel yang kedua itu ada jumlah uang beredar atau X2, di mana T hitungnya itu sebesar 1,010354 dan T tabelnya itu masih sama yaitu 1,753. Dengan keputusan karena T tabel itu lebih besar dari T hitung, maka HO itu diterima atau menolak HA. Dan keterangannya itu pengaruhnya itu tidak signifikan. Nah, untuk variabel yang ketiga itu ada tingkat suku bunga atau X3. Di mana T hitung itu sebesar minus 2,658965 dan T tabelnya itu 1,753. Nah, karena di sini T hitung itu terdapat tanda minus, maka untuk mengetahui T hitung itu lebih besar ataukah lebih kecil, kita bisa memberinya pada T tabel itu tanda minus juga atau dengan cara dimutlakan. Karena T tabel itu minus 1,753, maka tetap di sini T tabel itu lebih besar dari T hitung. Dan keputusannya, karena T tabel lebih besar dari T hitung, HO itu ditolak atau menerima HA. Dan keterangannya itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, untuk variabel yang keempat itu ada nilai tukar atau X4, di mana T hitungnya itu sebesar minus 1,732015 dan T tabelnya itu sebesar 1,753. Nah, karena ini sama seperti variabel yang ketiga, T hitung itu ada tanda minusnya, maka untuk mengetahuinya lebih besar atau lebih kecil, beri tanda negatif, beri tanda minus pada T tabel atau dimutlakan juga. Nah, ketika diberi tanda minus, maka T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Dengan keputusan HO itu diterima atau menolak HA dengan keterangan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Boleh selanjutnya, nih. Nah, untuk selanjutnya itu ada data penelitian saat pandemi. Sebelumnya ada data penelitian sebelum pandemi. Nah, ini saat pandemi itu kelompok kami mengambil pada tahun 2020 dan juga 2021, di mana pada tahun 2020 itu full dari bulan Januari hingga bulan Desember. Sedangkan pada tahun 2021 itu hanya dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Dan datanya juga masih sama, ada tingkat inflasi, jumlah uang, ada tingkat inflasi, ada tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, terus nilai tukar. Boleh selanjutnya bisa. Nah, ada juga pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya, Des. Nah, selanjutnya ini ada hasil analisis regresi linear berganda, di mana hasil regresi tersebut itu menunjukkan regresi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi, jumlah uang beredar, yaitu dalam hal ini M1, tingkat suku bunga, dan nilai tukar yang ada di Indonesia pada tahun 2020 atau 2021 atau pada saat pandemi. Dengan keterangan Y itu sama dengan pertumbuhan ekonomi, X1 tingkat inflasi, X2 jumlah uang beredar, X3 tingkat suku bunga, dan X4 ada nilai tukar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada interpretasi hasil analisis dari Y sama dengan min 90,73425 ditambah 1,58E min 0,8X1 ditambah 1,32E min
5x2 min 0,231197 x3 maaf x3 ditambah 0,0010 min 1057 x4. Pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menjelaskan tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai hipotesis bahwa inflasi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menjelaskan variabel jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori, semakin meningkat jumlah uang beredar, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menjelaskan variabel suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil ini sesuai hipotesis yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Terus yang terakhir ada pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan variabel nilai tukar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Next. Terus selanjutnya ada uji normalitas. Dari hasil uji normalitas, histogram normality test di atas diketahui nilai probabilitasnya adalah 0,370657. Artinya dengan tingkat signifikasi alfa 5%, nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa 5% atau tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, sehingga data pada regresi berdistribusi normal. Next. Terus ada uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai dari VIF atau variance inflation factor dari semua variabel independen terdapat nilai yang lebih dari 10, artinya bahwa regresi ini mengandung multikolinearitas. Next. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas dari variabel tingkat inflasi sebesar 0,8860, jumlah uang beredar sebesar 0,0900, tingkat suku bunga sebesar 0,0803, dan nilai tukar sebesar 0,4712. Artinya, semua variabel lebih dari alfa 5% menerima HO, atau dengan kata lain regresi pada penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Next. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Dari hasil regresi di atas menunjukkan bahwa hasil probabilitas chi-squared adalah 0,0084 atau lebih kecil dari tingkat alfa 5%. Artinya data regresi pada penelitian ini mengandung autokorelasi. Next. Selanjutnya uji F. Dari tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 5,789 dengan nilai probabilitas 0,047969. Nilai F hitung 5,789 lebih dari F tabel 3,06, maka HA diterima. Berarti secara bersama-sama simultan atau JUB, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya mungkin di uji F dulu ya, ada tambahan sedikit. Kang Desta. Oh ya.
Ya, jadi di UJF ini kami menemukan bahwa di masa pandemi variabel tingkat inflasi, JUB, dan suku bunga dan nilai tukar itu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ya jadi walaupun tadi di uji T-nya banyak secara parsial tidak signifikan, tapi ketika kami uji F dan hasilnya itu signifikan gitu, dengan F hitung lebih besar daripada F tabel gitu. Selanjutnya. Ya, lalu di uji hipotesis. Nah, ini di uji hipotesisnya ini sudah diinterpretasikan ya sebelumnya. Nah, ini secara variabelnya untuk X1 tingkat inflasi terhitung sebesar 0,392590 dengan T-tabel 1,753, dan hasilnya terhitung lebih kecil daripada T-tabel, maka 0 diterima atau menolak HA, di mana variabel inflasi ini tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya di X2 terhitung sebesar 1,200652 dengan T-tabel 1,753 dengan hasil interpretasinya sama, 0 diterima dan menolak HA. Lalu di variabel X3 yaitu tingkat suku bunga, di mana terhitung sebesar minus 0,039662 dengan T-tabel 1,753. Artinya terhitung lebih kecil dari T-tabel karena T-tabelnya kita diletakkan gitu ya nilainya. Dengan keputusannya sama, 0 diterima atau menolak HA. Lalu nilai tukar 4 dengan terhitung sebesar 0,62067 dan T-tabel sebesar 1,753. Artinya terhitung lebih kecil daripada T-tabel. Keputusannya sama, 0 diterima dan menolak HA. Ya, selanjutnya. Ya, dari kesimpulan penelitian kami dari sebelum pandemi dan setelah pandemi ya. Yang pertama, secara teori jumlah uang beredar memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi karena kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat akan berpengaruh terhadap harga. Hal ini bisa terjadi apabila masyarakat tidak membelanjakan uangnya untuk konsumsi ketika inflasi naik dan memilih membelanjakan uangnya untuk konsumsi ketika inflasi sudah turun. Dan kedua, secara teori, tingkat suku bunga memiliki korelasi terbalik dengan tingkat inflasi, di mana ketika suku bunga turun atau rendah, maka permintaan terhadap pinjaman akan lebih banyak, di mana masyarakat akan memilih untuk meminjam lebih banyak uang daripada menabung. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada referensi yang kami gunakan dalam penelitian kami. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan materinya mengenai pengaruh variabel moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum dan saat pandemi COVID-19. Maka selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi tanya-jawab dan setiap perwakilan kelompok dipersilahkan untuk bertanya. Nah, di sesi diskusi tanya-jawab ini kita akan buka ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, jangan lupa untuk mengetik pertanyaannya juga di kolom chat Zoom. Mangga dipersilahkan.
Baik, di sini sudah ada Irgi, silahkan. Irgi memberikan pertanyaannya kepada kelompok 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irgi dari kelompok 5. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan kelompok 4 itu, X1 itu berpengaruh positif kan ya ke pertumbuhan ekonomi. Nah, saya ingin, yang artinya ketika ada inflasi, maka pertumbuhan ekonomi itu akan menurun gitu kan ya. Nah, saya ingin bertanya, apa kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi demi menstabilkan pertumbuhan ekonomi? Lalu jika ada kebijakan untuk mengatasi inflasi, apakah kebijakan itu akan berpengaruh kepada variabel lain seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan juga nilai tukar uang gitu? Jadi pertanyaannya itu, apa kebijakannya dan apakah jika ada kebijakan itu akan berpengaruh ke variabel lain gitu. Nanti saya tulis ulang di kolom chat. Ya, baik. Terima kasih Irgi atas pertanyaannya. Apakah ingin ditampung terlebih dahulu pertanyaannya untuk kelompok 4? Bagaimana? Ya, boleh ditampung dulu aja. Oke, baik. Selanjutnya ada Salsabila Rahmi Firdayati ya, yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Iya, izin bertanya ya. Saya dari kelompok 1 mau nanya, apakah efektif kebijakan moneter ini pada masa pandemi COVID-19 gitu. Udah? Halo? Terputus suaranya. Apakah ada? Ada. Ya, izin bertanya, apakah efektif kebijakan moneter ini pada masa pandemi COVID-19? Oke. Udah itu aja, terima kasih. Terima kasih Salsa untuk pertanyaannya. Mangga selanjutnya kepada Fahrani Fahira Farabia dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Dan jangan lupa untuk perwakilan kelompok yang ingin bertanya gitu. Jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya juga di kolom chat Zoom. Terima kasih. Ya, saya Fahrani dari kelompok 6 ingin bertanya mengenai kebijakan moneter. Itu kan terdiri dari kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan ada juga kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Kemudian bagaimana kebijakan moneter bank sentral yang bersifat ekspansif dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Baik, terima kasih Fahrani atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Ayu Lestari ya. Silakan untuk memberikan pertanyaannya pada kelompok 4. Iya, terima kasih untuk moderator ya. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Ayu. Iya. Berkenaan dengan kebijakan moneter ya, gitu. Salah satu kebijakannya itu ada dengan menaik atau turunkan suku bunga. Nah, kebijakan menaik atau turunkan suku bunga itu dilakukannya pada keadaan seperti apa dan mengacu pada apa. Kemudian, apakah manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penurunan suku bunga? Bisa ditangkap pertanyaannya? Ya, terima kasih Ayu. Sebelumnya dari kelompok berapa? Oh iya, saya dari kelompok 7. Dari kelompok 7. Jangan lupa untuk mengirim pertanyaannya gitu ya di kolom chat Zoom. Mangga selanjutnya ada Tiara Maharani ya. Silahkan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Moderator. Nah, tadi kan kelompok 5 sudah menjelaskan terkait apa itu kebijakan moneter. Nah,
Di sini saya ingin bertanya selaku perwakilan dari kelompok 6, bagaimana kebijakan pemerintah di bidang moneter dalam mengatasi inflasi itu sendiri? Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf, tadi dari kelompok berapa, Tiara? Kelompok 6. Selanjutnya dipersilakan kepada Gracia Natalia untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok keempat. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Tadi kan kelompok menjelaskan mengenai nilai tukar. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana keadaan nilai tukar rupiah saat masa pandemi COVID-19? Bila melemah, bagaimana Bank Indonesia menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Gracia yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kelompok 4. Jangan lupa untuk yang bertanya gitu ya, mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Terima kasih. Untuk selanjutnya di diskusi kelompok kali ini sudah ada kelompok 1, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7 yang sudah memberikan pertanyaannya. Bagi kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya atau mau dijawab terlebih dahulu gitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini oleh kelompok 4? Bagaimana? Halo, kelompok 4. Apakah ingin menjawab terlebih dahulu gitu? Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya dari kelompok. Dia. Ya? Ini dari kelompok 3, ada dari Lintang. Ada. Oh iya, silakan. Ya. Kepada Lintang, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, izin bertanya ya. Menurut kelompok 4, apakah bisa inflasi dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan pemerintah seperti dalam teori ekonomi klasik? Oke, terima kasih. Lintang dari kelompok berapa, Lintang? Oh iya, aku Lintang dari kelompok 3. Ya, terima kasih kepada kelompok 3, Lintang ya, perwakilan yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Selanjutnya dipersilakan kepada Fahrul Dena untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya terdengar jelas ya? Ya, sudah terdengar. Ya, izin saya tidak menyalakan dulu kamera karena saya juga akan membaca pertanyaan yang sudah saya buat. Pertanyaannya saya kirim terlebih dahulu di kolom chat. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa setelah kami mencermati data yang diberikan oleh kelompok 4, terdapat sebuah fenomena yang unik dan saya kira layak untuk kita cermati bersama. Karena pada saat pandemi di tahun 2020, tepatnya pada bulan Februari, Maret, dan April, terjadi sebuah anomali, yakni sebuah pola ya, di mana pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan jumlah uang beredar serta bunga sudah saya lampirkan di situ Februari, Maret, dan April. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada saat inflasi turun di bulan Maret, perekonomian ekonomi meningkat dengan sangat tinggi, sedangkan pada hasil penelitian yang dinyatakan bahwa inflasi itu berpengaruh positif dan signifikan. Berbeda dengan apa yang terjadi pada bulan Maret. Itu malah terjadi sebuah peningkatan
perekonomian di saat inflasinya justru turun, begitu ya. Nah, selain itu dikatakan bahwa bunga itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lantas mengapa pada bulan April itu terjadi penurunan yang cukup parah, sedangkan bunganya tetap begitu. Nah, serta mengapa juga jumlah uang beredar yang saat itu malah menurun. Kemana uang yang telah beredar? Teman-teman dapat melihat dari Februari ada digitnya 15 begitu ya, itu di bulan Maret jadi 16, tapi pas di bulan April jadi 15 lagi. Nah ini kan kemana begitu uang yang beredar pada bulan April kok bisa menurun? Nah, sehingga fenomena apa yang terjadi pada bulan yang dinyatakan tadi? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fahrul Lena dari perwakilan kelompok 3 yang sudah memberikan pertanyaannya gitu ya kepada kelompok 4. Ada yang lain menambahkan, mungkin punya pernyataan yang lain. Ya. Mangga kepada yang lainnya gitu. Jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan. Itu Untuk yang disebutkan tadi, yang ditanyakan itu kan pada saat pandemi kan? Betul Bu, pada saat pandemi. Ya, oke. Pada saat pandemi kan saudara hasilnya semua tidak signifikan. Kenapa di situ ada signifikan? Itu ada di kesimpulannya. Iya, ini pertanyaannya kan pertanyaan semuanya pertanyaan nomor 1, nomor 2. Saudara menjelaskan itu pada saat pertanyaannya mengacu pada saat pandemi atau sebelum pandemi? Pada saat pandemi. Oh, tidak tidak ada. Kan pada saat pandemi hasil dari penelitiannya kan tidak signifikan semua. Iya, betul, Bu. Jadi kalau regres itu tidak, pembahasannya bukan per bulan, gitu. Maksudnya bulan ini angkanya sekian, tapi melihatnya hasil secara, kan prediksi secara keseluruhan. Data yang digunakan ada 20, itu kan 20 bulan kan itu datanya ya. Kalau hasilnya tidak signifikan semua, ya saudara menginterpretasikannya berdasarkan hasil regres, bukan berdasarkan data per masing-masing variabel gitu. Tapi dilihatnya, saudara menjelaskannya harus dari hasil penelitian begitu. Ya, yang menjawab Fahrul Lena. Ini baru pertanyaan. Tadi kan yang ini saudara menjawab itu tadi menurut kelompok 4, apakah saudara tadi kan setelah mencermati data ini kan menjawab ini? Tidak. Saya tidak menjawab apa yang disampaikan Lintang. Saya itu bertanya, justru data yang disajikan oleh kelompok presenter itu disajikan hal-hal yang demikian begitu. Nah, justru jadi pertanyaan itu kok bisa ya gitu di inflasi Maret yang turun, tapi perekonomiannya naik gitu. Dan kok bisa juga ya pas di bulan April si jumlah uang beredarnya turun. Ini kemana gitu? Begitu, ini ditanyakan untuk kelompok yang sedang presentasi justru. Oh ya, kalau ini tadi kan menyikapi itu. Kalau data itu kan ada pada fenomena. Sedangkan yang dicermati harusnya itu keseluruhan. Pengaruh gitu. Jadi pertanyaannya jangan melihat data per masing-masing. Kalau datanya ke sini kan tidak tahu ya. Itu kan fenomena gitu ya, inflasi kenapa begitu. Tapi yang kita lihat itu hasil regresnya. Itu begitu Dena. Ya, sehingga apakah tidak ada sebuah fenomena yang khusus pada bulan Maret ataupun April yang bisa dijadikan referensi barangkali? Karena berbicaranya ya data, tidak ada gambarannya.
Ya, saya kembalikan kepada kelompok untuk menyikapi hal yang demikian barangkali. Jadi Dana mempermasalahkan apanya antara inflasi dengan apa? Antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kenapa jumlah uang beredar bisa turun. Kalau jumlah uang beredar, itu mana itu pertumbuhan ekonominya berapa? Pada Maret pertumbuhan ekonominya 2,97 dengan jumlah uang beredarnya berapa itu? 16,38,681. Tapi pada bulan April diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi minus 5,97 dan jumlah uang beredarnya turun juga jadi 15,76,401. Makanya itu kan data ya. Data kenapa April itu pertumbuhan ekonomi turun itu tahun berapa? 2020. Karena apa? Sudah ada lockdown. Ya enggak? Kalau ada lockdown berarti kenapa? Kalau lockdown masyarakat kan tidak melakukan interaksi, tidak melakukan transaksi. Ya kan? Transaksi berkurang. Kalau transaksi berkurang berarti artinya jumlah uang beredar pasti berkurang. Dengan demikian, apa pertumbuhan ekonominya makanya mengalami penurunan negatif, ya enggak? Betul, sepakat. Ya, tapi hasil dari regres pada saat pada saat pandemi, hasilnya semua variabel itu tidak ada yang signifikan. Ya. Kenapa? Karena angka dari semua variabel-variabel itu tidak sesuai dengan kondisi pada saat normal. Kondisi pada saat pandemi adalah kondisi yang abnormal. Jadi bisa jadi ketika di regres hasil dari variabel terhadap pertumbuhan ekonomi tidak ada satupun yang signifikan. Karena pergerakan dari variabel inflasi, pergerakan dari variabel jumlah uang beredar, pergerakan dari tingkat suku bunga, itu mereka bergerak tidak normal, tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan-penurunan, walaupun dari variabel-variabel inflasinya mengalami, inflasi kan mengalami penurunan. Ya, inflasi mengalami penurunan, harusnya pertumbuhan ekonomi kan secara teori naik ya. Ketika inflasi turun, pertumbuhan harus naik. Tapi kondisi tidak seperti itu di normal di kondisi pandemik. Inflasi mengalami penurunan karena apa? Harga barang itu turun. Harga penyebabnya harga barang itu turun kenapa? Pada saat pandemi kemarin. Karena transaksinya tidak ada, Bu, mungkin menurun, stoknya banyak. Ya, karena jumlah penawarannya tetap, penawaran barang tetap yang berproduksi mungkin, tapi jumlah permintaan akan barang itu kan menurun. Ya, transaksi turun kan, jumlah permintaan akan barang turun, sehingga harga juga mengalami penurunan. Contohnya kalau saudara ke pasar kayak gitu ya, misalkan pasar Lembang, pasar mana, harga ayam yang normalnya harganya harusnya per kilo 35.000, pada saat pandemi harga itu turun drastis menjadi 19.000. Apakah itu menguntungkan? Menguntungkan bagi yang beli, tapi juga yang beli juga tidak ada uang. Apakah menguntungkan bagi produsen? Produsen gulung tikar karena memang seperti itu kondisinya. Nah, terus kemudian harga telur yang biasanya 25.000, harga telur cuma 20.000. Jadi semua harga hampir menurut indeks harga secara baik produsen maupun konsumen mengalami penurunan sehingga inflasi turun karena adanya penurunan permintaan. Sedangkan produksi mungkin tetap. Nah, jadi inflasi turun harusnya biasanya kalau kondisi normal, kalau harga turun itu sebenarnya jumlah pendapatan masyarakat secara realnya kan naik karena harga turun, tapi pendapatannya tetap. Tapi ternyata pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat pada sektor non formal juga mengalami penurunan karena tidak ada transaksi, ya, tidak ada transaksi. Terus mereka juga tidak melakukan, tidak ada pekerjaan begitu.
Jadi akhirnya pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Itu seperti itu kalau data. Ya, jadi pada kondisi pandemik itu berbeda makanya hasilnya. Ketika itu saudara kan saya minta untuk membedakan hasil regres antara periode sebelum pandemi dan setelah pandemi. Ternyata kelihatan ya, tadi harusnya pada PowerPoint itu hasil estimasi regresinya itu harusnya langsung di split 2, atas bawah, yang atas berapa, yang bawah berapa, hasilnya biar kelihatan langsung begitu ya, untuk membedakan seperti itu. Nah, itu yang harus kita cermati, yang harus diberikan. Tetapi kalau dari hasil regres tadi, tapi saudara harus berhati-hati untuk kelompok 4, saran saya, saudara harus melihat kembali karena pada data yang saudara regres pada saat pandemi itu ada masalah asumsi klasik, ya, ada multiko, ada autokorelasi, itu harus disembuhkan dulu. Multiko itu kan membuat hasil regresinya menjadi bias, karena kalau multiko itu ada korelasi antar variabel bebas. Jadi kan harusnya kalau tadi alat ukurnya itu dengan melihat VIF, karena lebih dari 10 ada multiko, saudara harus melihat lagi alat ukurnya untuk multikolinearitas itu melihat berapakah angka korelasi antar variabel. Misalkan X1 dengan X2 itu berapa korelasinya, X1 dengan X3 berapa korelasinya, dan demikian. Kalau lebih dari 80% korelasinya memang di situ akan tersebut berarti terjadi multikol. Tapi ketika dilihat berapa angka korelasinya, saudara akan bisa mengamati bahwa variabel mana itu yang terjadi multiko, yang terjadi korelasi yang sangat tinggi antar variabel bebasnya. Kan nanti harus disembuhkan gitu ya. Jadi yang kelihatan korelasinya mana, saudara bisa regres ulang berarti yang korelasinya sangat tinggi. Tapi kenapa pada saya melihatnya pada yang sebelum pandemi itu kenapa tidak ada multiko gitu, padahal variabel yang digunakan sama begitu ya. Coba nanti dicek ulang datanya begitu. Kenapa yang sebelum pandemi ada multiko, tidak ada multiko, tapi pada saat pandemi ada multiko. Saudara harus ukur berapa angka korelasinya, jadi variabel mana yang terjadi multiko itu saran saya. Coba bisa dilanjutkan. Ya, silakan moderator bisa lanjutkan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk kelompok 4, bagaimana? Apakah ada yang sudah ingin dijawab gitu pertanyaan dari masing-masing kelompok ini, atau ingin menampung semua dulu gitu? Dan untuk kelompok 2 belum ada yang bertanya ya. Mangga untuk kelompok 2. Kelompok 2 belum ada sama sekali, lalu ada kelompok 7 kurang 1 orang. Dan mau juga, izin menambahkan untuk pertanyaan Dena tadi mungkin? Ya, mangga. Silahkan Irfan. Ya. Mengapa kan tadi ya pertanyaannya salah satunya juga kenapa di tingkat suku bunganya sama gitu Maret April tuh. Memang ketika kita melihat data gitu pemerintah itu kan umumnya mengeluarkan data itu kan per triwulan ya, dan kami juga melihat kebijakan yang dilakukan pemerintah di bulan Maret April itu di angka segitu gitu tingkat suku bunganya gitu. Nah, jadi ketika kita meregresikan juga gitu, memasukkan data, ya kita melihat dari kebijakan tingkat suku bunganya yang ada di bulan itu gitu sama. Nah, tapi memang ada penurunan di jumlah uang beredarnya, itu juga mungkin sudah dijawab ya untuk itu oleh Ibu, karena memang pada bulan Maret 2020, tepatnya tanggal 20 Maret ya, itu mulai diadakan kebijakan
lockdown, dan lockdown-nya itu kan bukan hanya daerah, bahkan negara gitu, di mana dibatasi mobilisasi ekonomi internasional, dan itu tentu menurunkan juga gitu pendapatan lalu lintas ekonomi gitu. Ya makanya bisa dilihat sangat jomplang banget di bulan April langsung minus gitu pertumbuhan ekonominya, minus 5,97 gitu. Nah, jadi mungkin itu sih sedikit tambahannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Irfan untuk jawabannya gitu ya. Tambahan jawaban. Di sini sudah ada yang raise hand dari Karisma Yusuf Khaironish. Moderator boleh sedikit masuk? Oh iya, mangga. Iya, mending ditanya dulu gitu ke penanyanya ya. Nah baik, terima kasih Irfan, tadi sudah ada respon. Dan adapun tadi ya sudah terjawab jika pada bulan April terjadi penurunan karena di Maret akhir itu terjadi kebijakan lockdown dari pemerintah dan membuat segala aktivitas perekonomian tertunda. Nah tapi ini kira-kira ya dari kelompok 4, apa sih yang terjadi pada saat Februari di mana perekonomian sangat rusak tapi membaik jadi positif 2,97 gitu. Ini kira-kira ada apa gitu? Ini mungkin bisa diberikan pendapat dan pandangannya saja. Boleh Irfan? Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya gitu ya, ini ada pertanyaan dari Karisma Yusuf Khaironish. Dipersilahkan terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok 4. Enggak, dipersilahkan. Ya, mohon maaf sebelumnya, izin mematikan kameranya. Apa suara saya jelas? Ya, terdengar jelas. Oke. Pertanyaannya mengenai kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi tentunya memiliki tujuan atau sasaran yang perlu dicapai. Menurut kelompok 4 ini, apa sih instrumen atau alat kebijakan yang dapat digunakan serta indikator apa gitu yang dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya sasaran yang diinginkan? Mungkin kayak gitu pertanyaannya. Ya, terima kasih Karisma. Sebelumnya dari kelompok berapa? Oh ya, saya dari kelompok 2. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jangan lupa untuk diketik gitu ya pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke. Dari perwakilan kelompok 1, 2, dan 7, ada lagi yang ingin bertanya? Lalu untuk kelompok 4, apakah ada yang mau dijawab terlebih dahulu gitu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada? Ya, di sini sudah ada lagi yang ingin bertanya ya, raise hand, Jamal Mustafa, dipersilahkan. Mangga. Iya, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf tidak menghidupkan kamera. Izin bertanya, saya dari kelompok 1. Di masa pandemi ini tuh kan kegiatan jual beli atau konsumsi itu beralih dari transaksi langsung menjadi secara tidak langsung atau melewati uang digital lah gitu ya istilahnya. Lalu bagaimana sih dampaknya digitalisasi uang ini terhadap kebijakan moneter? Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya begitu ya, untuk kelompok 1. Baik, berarti tinggal kelompok 2, 1 lagi ya, dan kelompok 7. Maka dipersilahkan untuk bertanya.
Dan untuk kelompok 4, kalau ada yang ingin dijawab terlebih dahulu gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini juga dipersilahkan. Mangga, apakah sudah ada kelompok 4 pertanyaan yang ingin dijawab? Izin menjawab pertanyaan dari Ayu, Bu Moderator, boleh? Ya, mangga dipersilakan. Pertanyaan dari Ayu itu, salah satu bentuk kebijakan moneter itu kan menaik menurunkan suku bunga. Kapan kebijakan tersebut harus dilakukan? Nah, menurut jawaban kami itu dari ininya dulu, dari dalam melaksanakan kebijakan moneter, utamanya Bank Indonesia itu memiliki menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework. Nah, kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral. Nah, itunya itu apa sih? Kapan kebijakan tersebut harus dilakukan pada saat maaf sebentar. Pada saat Bank Indonesia itu akan mengumumkan sasaran inflasinya ke depan pada periode tertentu gitu. Nah, untuk manfaat penurunan suku bunganya itu ada pada Bank Indonesia bisa menggairahkan pasar obligasi, terutama surat utang negara bagi pemegang surat utang negara retail seperti ORI atau SUKRI, suku retail bisa memantau pergerakan harganya jika ingin mencari cuan dari capital gain atau keuntungan dari selisih harga. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang menambahkan silakan. Oke, terima kasih Vira Hantika untuk telah menjawab gitu ya pertanyaan dari kelompok 7 dari Ayu. Apakah sudah cukup dimengerti kepada Ayu bagaimana? Ataukah yang lain kalau ada yang ingin menambahkan dipersilakan. Baik, di sini sudah ada yang raise hand juga ya. Ini ada Aulianisa Nurfitri Amara, dipersilahkan ingin bertanya atau ingin menambahkan? Ya, sebelumnya terima kasih dia selaku moderator. Perkenalkan saya Aulianisa Nurfitri Amara dari kelompok 7. Izin bertanya ya, sebenarnya pertanyaan saya mirip-mirip sama pertanyaan Karisma, tapi ada perbedaan gitu. Nah, jadi kan seperti yang kita telah ketahui gitu ya, bahwa kebijakan moneter itu berkaitan erat dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah gitu. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu, apakah ada sasaran moneter yang menjadi tolak ukur berhasilnya kebijakan moneter berjalan? Misalnya gitu, apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp10.000 dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter tersebut berhasil, dan apabila ada, berapakah sasaran moneter yang mampu menilai keberhasilan berjalannya kebijakan moneter tersebut? Namun apabila tidak ada sasaran moneternya, bagaimanakah tolak ukur dalam menilai berhasilnya kebijakan moneter tersebut berjalan? Itu mungkin, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Amara dari perwakilan kelompok 7 ya, yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kelompok 4. Lalu di sini dari Ayu Lestari, yang pertanyaannya sudah dijawab sama Vira gitu, mempertanyakan kembali gitu untuk manfaat penurunan suku bunga ini bagi masyarakatnya itu bagaimana, seperti itu. Dan untuk di awal gitu ya, pertanyaan dari Fahrul Dena pun ada pertanyaan yang belum sempat terjawab gitu oleh kelompok 4. Mangga untuk kelompok 4, kalau sudah ada jawaban
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka dipersilahkan, atau untuk yang lainnya apabila ingin membantu gitu ya, mau menambahkan atau menyanggah juga, maka dipersilahkan. Terima kasih. Mungkin izin menjawab juga dari ya. Mungkin gini, dengan adanya penurunan suku bunga, diharapkan akan membuat lending rate dari perbankan semakin kompetitif dan memicu pertumbuhan kredit. Secara umumnya, kebijakan moneter diharapkan mampu merangsang daya beli yang berujung kepada peningkatan konsumsi masyarakat di dalam negeri. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Vira gitu ya, yang sudah menjawab. Bagaimana untuk Ayu, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih kepada Vira yang kelompok 4 gitu ya. Berarti pertanyaan dari Ayu ini sudah terjawab gitu, sudah memuaskan jawabannya. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau dijawab dijawab lagi gitu dari kelompok 4 bagaimana? Aku boleh mau jawab pertanyaannya Lintang. Ya, mangga. Anissa ya, mangga. Ya. Silakan. Tadi pertanyaannya Lintang itu, apakah bisa inflasi dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan pemerintah seperti dalam teori ekonomi klasik? Menurut kelompok kami tidak bisa ya, karena inflasi ini sendiri merupakan kenaikan harga yang sangat tinggi terhadap barang di pasar domestik. Dari kata itu saja sudah dapat diketahui bahwa sebuah inflasi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Nah, kalau inflasinya tidak terkendali, maka akan munculnya kecemburuan sosial, kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti tahun 1998 yang sampai benar-benar kita tahu beritanya juga seberapa besar krisis yang dihadapi oleh Indonesia sendiri dalam perekonomian. Nah, dalam realitanya juga, apabila inflasi naik, maka pertumbuhan suatu perekonomian negara akan turun, maupun sebaliknya, apabila inflasi turun, maka perekonomian suatu negara akan naik. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa sudah menjawab pertanyaan dari Lintang. Dan bagaimana Lintang ya, kepada Lintang, apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari Anissa atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, baik. Sudah cukup ya untuk kelompok 4 gitu dari Lintang. Terima kasih. Lalu selanjutnya di sini ada yang sudah raise hand, yaitu kepada Andita. Dipersilakan. Oh ya, baik-baik. Pertanyaan dari Andita Delia, menurut kelompok 4, bagaimana moneter yang seperti apa yang tepat gitu ketika berada pada masa krisis atau terdapat fenomena wabah seperti COVID-19 ataupun flu Spanyol pada saat dahulu seperti itu. Terima kasih Andita sudah memberikan pertanyaannya pada kelompok 4. Ini Andita berarti dari kelompok 1 ya? Kelompok 2 ya? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mangga dipersilahkan untuk kelompok 4, jika ada yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada gitu ya. Izin menjawab pertanyaan Irgi. Ya, silahkan. Ya, jadi kan tadi pertanyaan dari Irgi itu
bagaimana peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi demi menstabilkan pertumbuhan ekonomi, dan jika inflasi diatasi dengan kebijakan tersebut, apakah akan berpengaruh terhadap variabel lain seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri ya, bahwasanya inflasi itu merupakan keadaan di mana harga-harga barang mengalami kenaikan dalam waktu yang cukup panjang. Nah, secara umum gitu inflasi itu terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak daripada yang diperlukan. Nah, adapun kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi inflasi ini yaitu ada kebijakan moneter ya, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan Mohon maaf, Ai, suaranya termute. ya, ya, ya mungkin diulang kembali ya. Nah, adapun untuk kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi inflasi tersebut, yaitu ada kebijakan yang fokus pada bidang keuangan atau kebijakan moneter. Nah, adapun 3 wujud dari kebijakan moneter tersebut adalah yang pertama ada penetapan persediaan kas, artinya bank sentral, di sini bank sentral mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan batas minimum kas di setiap lembaga perbankan di Indonesia, sehingga peningkatan batas minimum kas ini dapat dapat mengakibatkan si bank-bank tidak bisa mengeluarkan banyak uang gitu. Tujuan akhirnya yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua ada kebijakan diskonto, yaitu Bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga. Jadi masyarakat ketika suku bunga meningkat, masyarakat akan tergerak untuk menyimpan uangnya di bank dan tidak digunakan untuk berbelanja, sehingga pada akhirnya uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang. Kemudian yang ketiga itu operasi pasar terbuka. Nah, Bank Indonesia menerapkan kebijakan dengan cara menjual surat-surat berharga kepada publik. Contoh yang paling mudah adalah surat utang negara. Penjualan surat berharga ini tuh dapat menyerap uang masyarakat dan menekan peredaran uang, sehingga laju inflasi bisa ditekan. Nah, ketika kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan, otomatis akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Mungkin itu saja. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan atau meluruskan, takutnya ada yang salah. Ya, terima kasih kepada Ayah yang sudah menjawab pertanyaan dari Irdi. Bagaimana, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, ataupun dari Irgi sendiri, apakah sudah cukup memuaskan gitu jawaban dari Ai dari kelompok 4? Mungkin sepertinya sudah memuaskan gitu ya jawaban dari kelompok 4. Di sini masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab begitu dari kelompok 4. Apakah dari kelompok 4 ada yang ingin dijawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini? Boleh dong. Ya, mangga dipersilakan kepada Destra. Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Salsabila Rahmi Firdayanti. Yang sudah dijawab pertanyaannya di blok kuning gitu, biar kelihatan mana yang sudah terjawab dan mana yang belum. Baik Bu, sudah ini di bloknya pakai warna hijau Ibu. Mangga dipersilahkan Destra untuk menjawab pertanyaan dari Salsa. Ya, jadi pertanyaannya kan apakah efektif gitu kebijakan moneter pada masa pandemi COVID-19. Nah, dikutip dari beberapa bacaan tadi gitu ya, bahwa Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa kebijakan moneter longgar sendiri belum mampu mencegah perlambatan ekonomi di dunia. Sehingga kebijakan moneter mungkin akan lebih efektif gitu ya apabila kebijakan moneter ini bersinergi dengan kebijakan fiskal dalam mengatasi pandemi COVID-19.
Mungkin gitu jawabannya. Baik, terima kasih kepada Destra yang sudah menjawab pertanyaan dari Salsa. Bagaimana, Salsa, apakah sudah cukup memuaskan jawaban dari kelompok 4 ataukah dari yang lain gitu ada yang ingin menambahkan? Sudah dia, makasih Destra. Ya, baik. Terima kasih. Berarti sudah cukup memuaskan begitu ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 1, dari Jamal yang belum terjawab, dari Karisma, dan Andita dari kelompok 2 yang belum terjawab, lalu kelompok 3 yaitu Fahrul Dena yang di awal tadi masih belum menemukan jawaban yang tepat begitu ya. Nah, bagaimana kelompok 4? Apakah Tadi kan udah kita bahas. Saya udah membahasnya tadi. baik. Kalau begitu kelompok 3 dari Fahrul kita anggap sudah memuaskan gitu ya jawaban-jawaban yang di awal. Lalu ada kelompok 5 dari Gracia yang belum terjawab. Ada kelompok 6 itu dari Fahrani dan Tiara yang belum terjawab juga, dan dari kelompok 7 yaitu dari Aulia Nisa Nur Fitri Amara. Baik, kepada kelompok 4 apakah ada yang ingin menjawab? Izin menjawab ya Teh Dia untuk pertanyaannya Jamal. Ya, jadi pengaruh dari digitalisasi atau uang digital terhadap kebijakan atau dampak kebijakan moneternya seperti apa? Tentu dengan adanya e-money gitu ya, ini memberikan implikasi gitu bagi kebijakan moneter. Yang pertama dari banknya dulu, dengan beredarnya uang digital gitu ya, platform uang digital, tentu intensitas masyarakat dalam menyimpan uang di bank itu dapat menurun gitu. Dan dari sumber yang saya baca gitu, dengan menurunnya intensitas menabung itu di bank, ini bisa berimplikasi juga ke exchange rate-nya dan juga tingkat suku bunganya gitu, kebijakan tingkat suku bunga. Lalu juga namun ada dampak positif juga sebetulnya dari penggunaan uang digital ini. Ya, salah satunya dengan menggunakan uang digital, maka uang kartal gitu, uang kertas itu bisa menurun gitu, biaya produksinya bisa diturunkan gitu, produksi peredarannya kayak gitu. Mungkin baru segitu. Kita nanti ada tambahan lagi ya untuk Jamal dari kelompok itu dulu. Baik, terima kasih kepada Irfan dari kelompok 4 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu dari Jamal. Bagaimana, apakah sudah cukup memuaskan jawaban dari Irfan? Ataukah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, sebenarnya cukup, tapi nanti kan kata Irfan tadi bakal ada tambahan lagi, jadi pengen dengar lagi gitu. Oke, baik. Nah, untuk kelompok 4 apakah ada pertanyaan yang ingin dijawab lagi atau ada yang ingin... Yang tadi nomor 2 yang digital dianggap dihijaukan saja. Kalau ada tambahan baru tidak, berarti sudah dijawab. Baik, Ibu. Dia, Ibu Moderator mau ngejawab pertanyaannya Gracia? Ya. Baik, dipersilakan. Jadi pertanyaan Gracia itu bagaimana keadaan nilai tukar rupiah pada saat pandemi gitu ya. Dari yang saya baca ini, bahwa mewabahnya COVID-19 di berbagai negara gitu ya, hampir seluruh negara itu menimbulkan ketidakpastian terhadap pasar keuangan global. Sehingga banyak investor global yang mengalihkan penempatan dananya dari pasar keuangan ke aset yang dianggap lebih aman, yaitu emas maupun dolar Amerika. Di mana hal itu tuh tentu berdampak gitu pada melemahnya nilai tukar rupiah. Dicontohkannya itu terhadap dolar Amerika. Lalu
Jadi ini ya, pas saat pandemi ini tuh nilai tukar rupiahnya itu melemah. Lalu jika melemah, bagaimana Bank Indonesia menyikapi hal tersebut? Di sini itu melalui rapat Dewan Gubernur gitu ya. Di sini tuh mengeluarkan 5 langkah kebijakan untuk menjaga stabilitasnya gitu, agar tidak terus-terus melemah. Di mana yang pertama itu BI akan meningkatkan intervensi strategis di pasar domestik non-deliverable forward atau DNDF, pasar spot, serta pasar surat berharga negara atau SBN. Lalu yang kedua itu BI juga akan menurunkan rasio gini wajib minimum, valuta asing bank umum, konversional, dan syariah. Yang semulanya itu 8% menjadi 4%. Yang ketiga, BI juga akan menurunkan GMW rupiah sebesar 50 basis point yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor dan impor. Lalu yang keempat, itu BI akan memperluas jenis transaksi underlying bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka memberikan perlindungan nilai atas kepemilikan rupiah. Dan yang terakhir itu BI menegaskan bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan juga domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Mungkin seperti itu, Gracia, bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Citra sudah menjawab pertanyaan dari Gracia. Dan dari Gracia sendiri katanya sudah jelas gitu ya, terima kasih. Ya, selanjutnya masih banyak nih pertanyaan dari kelompok-kelompok yang belum terjawab. Ada dari kelompok 6, kelompok 7, lalu ada dari kelompok 2, nah 2 orang. Gimana kelompok 4, apakah ada yang ingin dijawab lagi? Mau menjawab pertanyaannya Tiara. Baik. Mangga dipersilahkan kepada kelompok 4, Diana. Ya, pertanyaannya bagaimana kebijakan pemerintah di bidang moneter untuk mengatasi inflasi. Nah, cara jawabannya yaitu dengan adanya kebijakan penetapan persediaan kas, di mana di sini itu bisa mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi itu dapat ditekan. Nah, yang kedua itu ada kebijakan diskonto. Jadi untuk mengatasi inflasi, di sini tuh bisa menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat itu terdorong untuk menabung. Dengan demikian, itu diharapkan jumlah uang yang beredar itu dapat berkurang, sehingga tingkat inflasi juga dapat ditekan. Nah, untuk yang ketiga, itu ada kebijakan operasi pasar terbuka. Jadi melalui kebijakan ini tuh dapat mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya surat utang negara atau SUN. Nah, semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, maka jumlah uang beredar itu akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Mungkin itu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Diana dari kelompok 4 yang sudah menjawab pertanyaan dari Tiara dari kelompok 6. Bagaimana? Apakah sudah cukup memuaskan, Tiara? Ya, baik. Dari Tiara sendiri sudah cukup jelas dan terima kasih sudah dijawab begitu ya pertanyaannya. Mangga dari kelompok 4, apakah ada yang ingin dijawab lagi gitu dari pertanyaan-pertanyaan kelompok yang masih tersisa dari kelompok 7, 1 pertanyaan, dari kelompok 6, 1 pertanyaan, dan dari kelompok 2, 2 pertanyaan. Tidak harus dijawab oleh kelompok 4. Kalau
ada yang lain mau, ini namanya diskusi ya. Jadi bukan hanya dua arah saja, satu arah dari yang bertanya ke bertanya. Tapi discuss. Discuss itu boleh dari mana saja. Ya, Ibu. Baik, dari yang lainnya apakah ada yang mau membantu menjawab begitu ya, menambahkan, atau dari kelompok 4 sendiri ada yang ingin dijawab kembali? Mau jawab pertanyaan Fahran ya? Ya, baik. Kepada Diana gitu ya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Fahran. Ya, pertanyaannya itu bagaimana kebijakan moneter bank sentral yang bersifat ekspansif dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang diambil bank sentral dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang. Sekaligus dalam hal ini mendorong perekonomian suatu negara. Jadi ketika bank sentral itu mengambil suatu kebijakan yang bertujuan untuk mendorong perekonomian, maka bank sentral itu akan menerapkan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif, di mana kebijakan moneter yang bersifat ekspansif itu akan menggerakkan roda perekonomian pada sektor real dan meningkatkan jumlah lapangan kerja. Nah, ketika tercapainya kondisi full employment atau lapangan kerja penuh dalam suatu perekonomian, itu akan meningkatkan GDP suatu negara dan memberikan pertumbuhan positif bagi suatu perekonomian. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 sudah menjawab pertanyaan dari Fahra. Mungkin dari Fahra sendiri apakah cukup? Boleh, mungkin saya menambahkan? Oh, baik. Dipersilakan kepada Farid untuk Ya. menambahkan. Ya, saya dari Farid dari kelompok 1 ingin mencoba menambahkan ini pertanyaan dari Farah gitu ya, dari kelompok 6 mengenai kebijakan moneter ekspansif itu bagaimana sih pengaruhnya gitu ya, atau bagaimana kebijakan ini bisa mempengaruhi gitu kan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kita tahu kan kebijakan moneter itu ada ekspansif dan kontraktif gitu kan. Nah, ekspansif ini kebijakan untuk melonggarkan uang begitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya jumlah uang beredar di masyarakat itu menaik gitu ya. Nah, caranya dengan kebijakan moneter ekspansif ini gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih pengaruhnya supaya pertumbuhan ekonomi itu naik? Nah, caranya itu dengan kebijakan moneter ekspansif ini gitu ya, bisa bertujuan gitu ya, bisa menaikkan output gitu ya, output suatu negara gitu, baik itu misalkan produksi barang maupun jasa gitu ya, serta ya bisa nambah juga gitu kan tenaga kerja juga, maksudnya lapangan pekerjaan gitu ya, supaya pertumbuhan ekonominya atau ya ekonomi suatu negara itu bisa mengalami pertumbuhan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih kepada Farid yang sudah menambahkan jawaban gitu dari pertanyaan Fahra ya. Selanjutnya masih tersisa pertanyaan dari kelompok 7, 1, dan kelompok 2, 2 pertanyaan. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.58. Mangga apakah dari yang lain ada yang ingin membantu menambahkan, ataupun dari kelompok 4 sendiri ada yang langsung ingin menjawab gitu? Ingin mencoba menjawab pertanyaannya dari Risma, boleh? Ya, silakan Anissa, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Risma. Pertanyaannya tadi itu instrumen atau kebijakan apakah yang dapat digunakan serta indikator apakah yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya setidaknya sasaran yang diinginkan. Menurut kami, instrumen yang dapat digunakan yaitu menggunakan M2 atau
GUB dalam artian yang luas untuk mengurangi nilai balik laju inflasi maupun volatility pertumbuhan GDP nama. Untuk menentukan yang tercapainya setidaknya sasaran diinginkan itu perlunya adanya timing yang tepat untuk menentukan alat, tujuan, serta indikator yang akan dipilihnya. Sebagaimana diketahui, adanya kesenjangan atau time lag, recognition, implementation, dan impact lag ketika menghadapi suatu kasus. Ini berarti bahwa penguasa moneter perlu monitor situasi dan keadaan kasus. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Saya tambahkan, kalau namanya pertanyaannya karisma, instrumen atau kebijakan, alat kebijakan apa yang digunakan, itu kan sama menjawab pertanyaan yang tadi kelompok berapa ya, yang meliputi kalau namanya instrumen itu bukan M2, M1 ya. Instrumen itu yang instrumen kebijakan meliputi ada credit situation, terus kemudian ada pakai operasi pasar terbuka, itu tadi itu yang disebut sebagai instrumen kebijakan. Jadi bukan M1, M2, M3, itu M1, M2, M3 itu kan itu sebagai variabel gitu ya. Jadi kalau instrumen alat kebijakan itu, instrumen kebijakan moneter itu ya itu tadi yang sudah dijelaskan sama dengan pertanyaan nomor berapa tadi yang sudah dijawab. Itu meliputi dari operasi pasar terbuka, terus kemudian ada menggunakan RR, reserve requirement atau giro wajib minimum, terus kemudian credit situation, itu yang disebut sebagai instrumen kebijakan. Oke, silakan lanjutkan. Jadi banyak pertanyaan yang sama itu yang sudah terjawab sebenarnya. Ya, baik. Untuk Karisma dan Fahra, pertanyaannya sudah terjawab begitu ya? Apakah sudah cukup? Jadi atau yang pertanyaan nomor kelompok 2 Andita itu juga itu sama sih tadi. Kebijakan moneter apa yang tepat ketika masa krisis? Sama aja kalau disebut sebagai kebijakan moneter, tadi kan dari instrumennya. Jadi instrumen kebijakan moneter. Jadi kalau pada masa sekarang pandemik itu berarti dikatakan sebagai masa yang apa? Masa yang baik atau yang tidak baik? Tidak baik. Ya, seharusnya kontraktif atau ekspansif yang dilakukan? Ekspansif mungkin. Kalau ekspansif harus apa? Menambah. Misalkan kalau operasi pasar terbuka berarti membeli surat berharga dari masyarakat. Kalau ekspansif berarti kan menambah jumlah uang beredar dengan jalan instrumen-instrumennya tadi. Kalau ekspansif itu memperbesar jumlah uang beredar lewat indikatornya, instrumennya. Kalau giro wajib minimum berarti giro wajib minimumnya mau dinaikkan atau diturunkan. Kan gitu ya. RR itu kan apa? RR itu apa? Reserve requirement, giro wajib minimum. Itu apa? Cadangan aset dari bank umum yang harus disimpan dalam bank sentral tidak boleh dioperasionalkan. Jadi kalau semakin tinggi giro wajib minimum atau reserve requirement, artinya jumlah uang beredar, jumlah uang aset dari bank umum yang bisa dioperasionalkan kan semakin sedikit. Artinya berarti mengurangi jumlah uang beredar, berarti kebijakannya adalah kontraktif. Itu seperti itu. Nah itu salah satunya kan seperti itu tadi ya. Saya cermatin begini ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang sudah kemarin presentasi, saudara hanya mempresentasikan hasil dari penelitian saja. Saya kan sudah mengungkapkan pada pertemuan sebelumnya, jadi presentasi saudara itu harus lengkap, tidak hanya hasil penelitian saja, tapi harus
harus diungkapkan juga teorinya apa. Jadi kalau penelitian variabel ini muncul, itu harus dihubungkan, dikaitkan dengan teori yang mana, begitu. Jadi tidak hanya meraba-raba saja ketika hasilnya positif atau negatif. Ini saudara hanya dengan logika berpikir saja itu tidak boleh, tapi harus dihubungkan dengan teorinya, teori apa itu. Jadi di awal saudara presentasi hanya hasil penelitian saja, itu tidak boleh. Harus dimulai dulu dari kerangka teori dulu. Nah, kelompok 4 ini kan membahasnya kan tentang kebijakan moneter kan? Ya kan? Nah, iya kan? Kelompok 4 ini kan kebijakan moneter kan topik besarnya. Walaupun saudara variabel moneter dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi, tapi topik besarnya adalah kebijakan moneter. Jadi pada saat presentasi di PowerPoint-nya harusnya mengungkapkan dulu nih kebijakan moneter apa, instrumen kebijakan moneter apa, teori kebijakan moneter itu kan apa saja, baru dihubungkan dengan empiris sebelumnya, penelitian sebelumnya, kemudian dihubungkan dengan saudara PowerPoint berikutnya baru hasil penelitian kami ini. Jadi ketika ada hasil penelitian saudara positif, negatif, tidak signifikan apa, itu dikembalikan lagi kepada teorinya. Jadi saudara tidak menjawab tanpa arahan, tanpa konsep, hanya logika berpikir saja, itu tidak boleh. Harus dihubungkan kembali kepada teori, itu seperti itu. Jadi mohon yang kemarin juga itu harus diperbaiki seperti ini. Kelompok ini nanti juga untuk laporannya harus diperbaiki. Dan kelompok berikutnya juga harus ada arahannya seperti itu. Jangan asal membuat PowerPoint-nya dari hasil penelitian saja. Saudara tidak ada teori yang merujuknya gitu, jadinya logika berpikirnya itu tanpa arahan. Ngomong ke sana ke sini tanpa ada teori yang mendukungnya. Oke, saya rasa begitu saja saran saya buat semuanya. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya begitu untuk kelompok-kelompok selanjutnya ataupun yang sudah melewati presentasi. Selanjutnya ini pada diskusi tanya jawab gitu ya. Tersisa satu pertanyaan dari Aulianisa Nurfitri Amara dari kelompok 7 gitu. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan atau membantu menjawab pertanyaan dari Aulianisa atau dari kelompok 4 sendiri sudah memiliki jawabannya? Mangga dipersilakan untuk menyampaikan jawaban atau pendapat-pendapatnya. Ya, bagaimana? Apakah dari yang lain ada yang ingin menambahkan atau membantu menjawab gitu? Atau dari kelompok 4 ini Destra lagi on mic, apakah ingin menjawab pertanyaan dari Amara? Belum deh, bentar dulu. Oke, saya mau membantu menjawab. Saya hanya mengarahkan saja bahwa kebijakan moneter itu kan hanya merupakan alat, ya kan? Alat kan? Jadi alat kebijakan. Alat kebijakan dari apa? Alat kebijakan dari makroekonomi, gitu kan? Ya, bahwa sebenarnya kan inti dari permasalahan itu kan fundamental. Jadi kebijakan moneter itu merupakan salah satu alat. Nah, tujuan dari kebijakan, tujuan dari secara moneter itu kan maksudnya makroekonomi. Jadi ini kan merupakan bagian dari perekonomian. Perekonomian bahwa perekonomian itu sesuai dengan
tujuan dari perekonomian itu adalah alat ukur untuk melihat perekonomian suatu negara itu baik atau tidak, artinya maju, negara berkembang atau negara miskin, itu kan dilihat dari ukurannya, itu kan dari pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi melihat dari perekonomian suatu bangsa itu adalah perekonomian itu negara itu maju, terbelakang ataupun berkembang, itu dilihat dari alat ukurnya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk jadi tujuan pertumbuhan ekonomi itu merupakan final target dari makroekonomi atau fundamental makro perekonomian suatu negara, gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan alat untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi itu kan berdasarkan Keynes, jadi urutannya Keynes itu kan ada dua kebijakan, fiskal dan moneter, begitu ya. Kalau fiskal itu berkenaan dengan sektor real, kalau kebijakan moneter berkenaan dengan pasar uang, itu seperti itu. Jadi untuk melihat apakah bagaimana kebijakan efektivitas kebijakan moneter, untuk melihat apakah kebijakan moneter itu berhasil atau tidak, ya dilihatnya dari final targetnya itu. Final targetnya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi apakah ada pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan atau tidak. Nah, kalau pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, berarti kebijakan yang dilakukan itu efektif. Kalau pertumbuhan ekonominya tidak bergerak, tidak mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan, berarti itu menandakan bahwa kebijakan yang dilakukan itu tidak efektif. Nah, kebijakan itu kan tadi ada dua kan dilihatnya, fiskal dan moneter, itu seperti itu. Fiskal berkenaan dengan variabel instrumen fiskal, ada pajak, ada transfer payment, itu pengeluaran pemerintah. Nah, kita sedang membahasnya itu kan pada ekonomi moneter. Kebijakan pada kebijakan moneter, instrumennya itu kan tadi saudara tidak menjelaskan dulu di awal konsepnya. Jadi instrumen kebijakan moneter itu apa saja? Ekspansif bagaimana, kontraktif bagaimana, itu kan harus dibahas. Jadi ketika ada pertanyaan, kita mengarah ke sana, tidak keluar dari jalur, begitu. Jadi instrumennya apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan kebijakan moneter itu. Jadi kan tujuannya apa? Finalnya ya pertumbuhan ekonominya harus bisa meningkat. Itu finalnya ketika kebijakan tersebut adalah efektif. Nah, melalui apa? Ketika ada masalah dalam moneter itu apa saja masalahnya? Kan yang menjadi masalah. Jadi masalah itu berarti inflasi, terus kemudian yang menjadi masalah nilai tukar, itu kan masalah. Masalah itu kan bukan hanya masalah di dalam kebijakan moneter, itu kan masalah makroekonomi kan sebenarnya. Instrumennya melalui kebijakan moneter. Jadi kalau ada masalah makroekonomi, masalahnya misalkan inflasi, ada masalah tinggi, nilai tukarnya rendah. Jadi langkahnya apa? Kalau inflasi tinggi, misalkan inflasi tinggi berarti kebijakannya harus apa? Apakah kebijakan yang ekspansif ataukah kontraktif? Kan harus seperti itu. Kalau inflasi rendah, inflasi terlalu rendah itu juga tidak bagus. Mengapa? Karena tidak bisa memotivasi produsen untuk berproduksi, karena mereka akan mendapatkan laba yang minim gitu. Nah, untuk itu, untuk menggerakkan, berarti untuk menggerakkan perekonomian harus bagaimana? Harus dengan kebijakan yang ekspansif. Kebijakan ekspansif berarti instrumennya tidak hanya satu, tetapi melalui ya instrumen kebijakan moneter tadi, reserve requirement-nya, terus kemudian kebijakan open market itu dengan menjual surat berharga, misalkan surat berharganya justru di surat berharga itu justru ditarik. Kalau ditarik itu kan uang akan beredar semakin banyak, gitu kan ya. Kalau ditarik itu pemerintah akan membeli. Pemerintah membeli berarti uang di masyarakat semakin banyak. Nah, itu saja.
Moral suasion itu kreditnya ditambah, kredit di masyarakat ditambah atau justru ada yang dikurangi. Jadi dari instrumen-instrumen kebijakan itulah tolok alat ukurnya untuk melihat finalnya sasarannya apa? Sasarannya itu kebijakan moneter di situ. Jadi ketika di situ, jadi alur dari mekanisme kebijakan moneter itu harus juga dibahas. Itu begitu ya. Jadi nanti untuk yang ke depan atau laporan yang harus saudara buat itu harus saudara mencantumkan secara teoritis. Jadi masalah terus kemudian alat kebijakannya itu apa saja, instrumennya, terus harus kalau expansif bagaimana, kalau kontraktif harus bagaimana, terus kemudian mekanismenya kalau ketika menggunakan alat instrumen kebijakan yang satu, mekanismenya bagaimana, dampaknya terhadap jumlah uang beredar, kan dampaknya kan terakhir terhadap jumlah uang beredar bagaimana, akhirnya terhadap mekanisme terhadap pertumbuhan ekonomi bagaimana, itu kan seperti itu yang harus saudara jelaskan. Jadi ini menjawab secara keseluruhan baik juga nilai tukar dari pertanyaan nomor 2. Oke, jadi selanjutnya kelompok berikutnya juga nanti minta diperbaikin untuk presentasinya ya. Oke, terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya yang sudah hampir menyeluruh gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan yang sudah ada di sini. Baik, alhamdulillah karena sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai, begitu maka selesai pula sesi presentasi kali ini. Lalu kesimpulan yang didapat dari materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 itu yang mengenai kebijakan moneter gitu ya, di mana merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral yang berfungsi dalam mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini pun terdiri dari kebijakan moneter dan kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif, serta bertujuan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Saya Dia dari kelompok 5 undur diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama memandu sesi diskusi dan presentasi. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Masih termute sepertinya, Bu. Oke, udah selesai ini diskusnya. Moderator, udah? Kalau sudah selesai, seperti yang saya berikan saran itu tadi, untuk perbaikan laporan dan untuk penampilan kelompok berikutnya, saya rasa begini ya, kan ini sudah pertemuan keempat setelah UTS. Kalau nanti satu pertemuan itu satu-satu, itu kayaknya waktunya nanti nggak cukup ya. Waktunya nggak cukup karena kita itu maksimal itu kan 16 kali pertemuan. Sedangkan sekarang itu sudah 14 kali pertemuan ya, nanti takut tidak cukup. Jadi 16 itu sudah bersama dengan UAS-nya. Jadi alangkah baiknya karena 3 kelompok lagi ya yang belum presentasi. Jadi sebaiknya untuk minggu besok kita buat menjadi panel saja. Ya, panel saja, berarti kan berapa 3 kelompok ya. Sekarang pertemuan keberapa? Kalau dari spot? Kalau untuk ekonomi moneter pertemuan 12 Bu, karena mulainya hari Selasa kan. Oh, baru pertemuan ke-12 ya. Oh, 12 mah masih. Ya udahlah, berarti ya udah satu-satu aja. 12 masih 3 kali masih 15. Oke, begitu saja ya. Oke, kita akhiri dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk spotnya di ini ya, di ACC. Oke. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu.